Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, selamat malam. Kali ini kita bisa silaturahim dan bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beserta kita semuanya. Kali ini dan malam kali ini saya mencoba untuk menindaklanjuti dalam program PT, yaitu berita terupdate. Hampir 2 hari berturut-turut saya lihat, dan baru tadi sore kelihatannya sudah tidak trending lagi di Twitter ataupun di berita nasional, yaitu berkaitan dengan, ini saya kutip dari gloranews.com, judulnya hashtag bubarkan PDIP trending di Twitter, netizen seret kasus Harun Masiku dan Juliari. Maksudnya Juliari Peter Batubara ya, mantan Kemensos yang terjerat OTT KPK. Dan selang beberapa menit trending ini juga akhirnya bisa trending juga, yaitu cinta terlarang AHY. Nah, ini memang menarik untuk kita simak bersama, sebenarnya ada apa itu kan. Saya lanjutkan. Menggunakan hashtag bubarkan PDIP, rata-rata isinya adalah luapan kemarahan warganet karena beberapa kader partai berlambang banteng itu terlibat korupsi. Di antaranya yaitu Harun Masiku dan mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Bisa dimaklumi ini memang akhir-akhir ini, khususnya dari OTT KPK, kalau kita lihat di akhir tahun kemarin memang ada beberapa kader partai penguasa, bisa Kemensos sendiri kan, terus kemudian salah satu staf di KKP, kemudian di Kota Banggai Laut, kemudian di Wali Kota Cimahi. Ini juga kebetulan atau memang tersandung memang juga berasal dari partai penguasa yang sekarang. Diketahui sebelumnya Harun Masiku merupakan mantan calon anggota legislatif dari PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, berkaitan dengan Harun Masiku ini memang saya sendiri bersama kawan-kawan di Lembaga Demokrasi Anti Korupsi juga sudah sering bersuara bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan KPK adalah bagaimana bisa menangkap Harun Masiku. Ya, kita tidak tahu sebenarnya ada di mana sekarang. Ya, kita lihat kelanjutan KPK nanti. Sebelumnya ditetapkan tersangka. Diketahui Juliari, maksudnya mantan Kemensos kemarin, yang diduga kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Diketahui Juliari melakukan korupsi sebanyak 17 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadinya sendiri. Selain hashtag bubarkan PDIP yang trending di Twitter, petisi yang berjudul bubarkan PDIP juga sempat mengemuka gitu kan. Ini memang hampir trending dalam beberapa hari itu kan. Kemudian kalau kita cermati hashtag tersebut bisa jadi karena adanya underestimate ataupun keresahan warga berkaitan dengan adanya maraknya kasus korupsi yang khususnya bisa dilakukan beberapa partai kuasa yang ada sekarang, sehingga trending itu. Kemudian kalau saya cermati juga trending juga yang tadi saya katakan adalah cinta terlarang AHY. Kalau kita mencermati, kita tidak bisa menduga benar dan salahnya tentunya. Dan lebih kepada menyerang pribadi kalau saya lihat. Kalau hashtag yang satunya kepada secara kelembagaan, yang satunya lagi kepada personal. Nah, apakah ini memang fitnah kepada personal AHY ataupun dan sebagainya, ini memang harus diklarifikasi
kemungkinan jika pihak ada yang tidak berkenan. Dan memang kalau kita ketahui di salah satu akun cyber Polri, saya teringat bahwa kritikan itu bukan menjadi sebuah tindak pidana. Yang bisa menjadi tindak pidana khususnya di sosial media itu adalah ujaran kebencian, kebohongan, kemudian hoax dan berita tidak benar dan lain sebagainya. Nah, hampir 2 hari ini memang kita tidak tahu trending bubarkan PDIP dan cinta teralang AHY ini apakah ada modus ataukah ada hal-hal tertentu ataukah ada yang tersembunyi. Kita juga meraba-raba kemungkinan ada apa. Apakah ini memang disetting, kita ikuti bersama nanti. Saya coba memberikan komentar berkaitan dengan ini. Saya tadi sudah mengatakan bagaimana konteks pembubaran parpol. Saya rasa kalau kita berbicara konteks pembubaran parpol, regulasi antar pemerintah itu kan beda-beda. Sekarang kalau kita lihat siapakah yang berhak membubarkan parpol di Indonesia, tentunya yang berhak membubarkan parpol adalah Mahkamah Konstitusi di sana. Sesuai kewenangan yaitu di pasal 24J ayat 1. Lalu anasir ataupun ukuran bagaimana parpol itu dibubarkan, kita ketahui bahwa jelas ada di Undang-Undang MK ataupun Undang-Undang Parpol itu sendiri. Undang-Undang Parpol masih 2 tahun 2008, Jungto 2 tahun 2011. Nah, kalau berbeda dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kalau kita cermati bahwa Undang-Undang yang pertama 24 tahun 2003, direvisi 8 tahun 2011, dan menjelang akhir pemerintah SBY kemarin memang ada sedikit gonjang-ganjing saya cermati. Maka keluarlah Perpu nomor 1 tahun 2013 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. Dan bahkan turunan bagaimana proses pembubaran parpol juga ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008, sudah sejak tahun 2008 yang lalu. Lalu konteks ukuran dan parameternya seperti apa? Kalau kita cermati yang jelas bahwa kalau ada parpol yang bertentangan dengan Pancasila atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar, kemudian juga bertentangan dengan tentunya ada komunisme, Leninisme, dan Marxisme, itu dianggap menjadi salah satu tolak ukur bagaimana sebuah parpol bisa dibubarkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanismenya? Kalau kita berbicara mekanisme, kita mencermati produk legislasi sekarang, pemerintah dia mempunyai legal standing sebagai pemohon. Cuma tentunya kalau kita cermati jelas sulit dan bahkan tidak mungkin kalau pemerintah membubarkan partainya sendiri. Artinya pemerintah sebagai pemohon, kemudian parpol tersebut jika memang dibubarkan seperti trending dalam tanda tanya tersebut sebagai termohon. Lalu sedikit komparasi, saya teringat bagaimana komparasinya seiring perjalanan rezim dari Soekarno sampai presiden sekarang, tentunya beda regulasi itu kan. Kalau kita cermati dari zaman Soekarno sampai sekarang, pembubaran parpol itu baru ada di era Presiden Soekarno. Saya mencermati bahwa ketika kita merdeka, lahirlah maklumat nomor 10 tahun 45. Artinya dengan maklumat tersebut menjadi legal standing atau umbrella act berkaitan dengan parpol ini boleh berdiri, boleh terbentuk dan sebagainya. Kemudian tadi saya sudah menyinggung bahwa pada zaman Presiden Soekarno Partai Masyumi dibubarkan. Saya teringat itu. Jadi kalau kita mencermati Partai Masyumi itu kan bisa dikatakan lahir pada masa pendudukan Jepang tahun 43, Nasir dan sebagainya itu kan. Kemudian memang karena kritik terhadap pemerintah, kebijakan Soekarno dan sebagainya, akhirnya seiring waktu mendekati tahun 60, tepatnya 59, Presiden Soekarno agak gerah gitu kan. Akhirnya memberikan peringatan ataupun ultimatum, nih Masyumi tolong membubarkan diri dalam waktu 30 hari. Akhirnya Masyumi tidak membubarkan diri, justru membentuk sebuah
liga, perkumpulan ataupun parpol-parpol yang berada di luar pemerintah saat itu bahkan berkoalisi dengan non-Islam. Ada Protestan, ada Katolik dan sebagainya. Akhirnya justru kritik terhadap pemerintah Soekarno saat itu pedas. Akhirnya setelah tidak mengindahkan masa 30 hari melalui Mahkamah Agung, pada waktu itu Presiden Soekarno juga mengajukan, akhirnya melalui Mahkamah Agung bubarlah Partai Masyumi dan akhirnya ditetapkan menjadi TAP Presiden. Ingat bahwa dulu belum ada keputusan presiden. Kalau jenjang hierarkis sekarang bisa dikatakan jika sebuah legalitas ada keputusan presiden. Kalau dulu TAP Presiden tahun 59 pembubaran Masyumi. Nah, itu konteks sedikit kita belajar bagaimana politik ketatanegaraan kita itu kan. Nah, berkaitan dengan hal yang trending dan update tadi, apa yang bisa kita cari benang merahnya? Secara politis memang kita ketahui ya bahwa AHY ini memang figur bisa dikatakan yang berada di luar pemerintah, walaupun saya juga mengkritisi bahwa Partai Demokrat ini masih setengah hati apakah di luar pemerintah atau tidak. Sebenarnya idealnya tegas menyatakan di luar pemerintah, saya yakin nanti bisa lebih meroket di 2024. Akan tetapi kalau kita cermati sampai sekarang memang Partai Demokrat khususnya dalam mengawal Undang-Undang Cipta Kerja kemarin juga memang konsisten di luar pemerintah. Akhirnya figur AHY terlepas benar dan salahnya mulai diserang pribadinya, pembunuhan karakter dan sebagainya. Nah, di sisi lain apakah ini memang juga dalam tanda kutip masih ada perseteruan antara Megawati dan SBY? Tentunya kalau kita cermati pertemuan beliau-beliau yang juga negarawan, saya rasa juga kurang tepat juga untuk membenturkan hal tersebut karena juga beliau sudah sering ketemu di pemerintahan Jokowi sekarang. Cuma memang figur AHY adalah figur yang berada di luar pemerintahan yang kemungkinan di 2024 partai koalisi ingin mencalonkan ataupun ada calon lain yang memang sekarang sudah disiapkan itu kan. Jadi ini memang konteks berita dan trending ini memang bisa dikatakan ini memang ada sebuah settingan atau modus ataupun bagi pengikut-pengikut tertentu itu kan. Ini adalah bagaimana membangun demokrasi kita. Itu yang bisa saya bahas dalam program PT kali ini sesuai permohonan dan rekan-rekan semua. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.